Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini masih Mizanul Dzikri Washolati bab 3. Yang kita bahas berpikir secara Islam atau filsafat Islami ya. Jadi beda ya, filsafat berpikir Islam, ilmu filsafat yang berada di luar itu kontaminasinya dengan Plato, ya, Aristoteles. Beda dengan filsafat Islam. Jadi ini terkait kaji tafakur dan manfaatnya apa kita berpikir itu. Kan hidup mesti berpikir. Tapi dari sisi tasawuf hati-hati ngajinya ya. Ada saatnya berpikir itu berhenti. Seolah tidak berpikir. Itu tajakur namanya. Tafakur, tajakur, zikir ya. Ya, kalau udah tajakur jangan mikir lagi gitu ya. Kalau udah ikhtiar, nah, diperintah tajakur udah tajakur karena kita udah tuntas berpikirnya. Makanya berpikir itu ada batasan kan. Kalau kita berpikir botak nggak? Ya, udah gitu kira-kira ya. Nah, filsafat Islam ini dibatasi, nah, ya, ke zikir. Kalau zikir itu nggak boleh berpikir, ya. Zikir nggak boleh berpikir. Zikir cuma satu aja, ingat Allah kan, ya. Jadi kalau berpikir duit datang itu namanya bukan zikir ya. Ingat duit. Nah, zikrul piti ya. Bukan zikrullah ya. Nah, jadi sering lupa itu kan. Susah itu. Pikiran itu susah tuh. Pas kita zikir masuk tuh. Abah Korin tuh. Digeser-geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita langsung saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Kita doa, istighfar, selawat, tahlil, zikir, taharah ya. Langsung saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir, jahar, tahlil, taharah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dinia asyolihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah. Pak khususon abaruhiya Nur Muhammad khususon ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa musinin. Wabil khusus hadiri al-madi khalifatil radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku dalam taklim ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, mudah-mudahan bisa mengamalkannya dan bisa memahaminya dan Allah meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita ke risalah.
karena kaitan runut dari kaji kemarin. Mizanul zikri wasyolati, keseimbangan zikir, pikir dan doa terkait dengan bab gimana tafakur kita secara Islam. Amma ba'du. Jadi memahami kajian di bab sebelumnya ini kan terkait dengan mengenal diri kemarin. Kalau udah kenal diri, kenal Tuhannya kan. Jadi makrifatullah itu harus kenalin diri dulu, karena kita ciptaan Allah. Bahasanya gini, untuk tugas dan peran apa kita diciptakan. Ini lebih spesifikasi. Di atas bumi ini dalam hidup, perannya apa, tugasnya apa, spesifikasinya apa. Sesungguhnya wilayahnya sudah makrifatullah itu kaji. Kalau mengerti pakai itu, berarti kan kita mengenal Allah menurut tugas spesifikasi kita apa. Ya. Di sini jelas memerlukan keseimbangan berpikir, otak kita, jiwa kita, ruhani kita. Jelas harus seimbang, karena pola berpikirnya berbeda dengan pola berpikir bukan di luar saja. Karena kalau pola berpikir bagian otak itu terbatas kan, harus masuk ke wilayah yang sifatnya ruhani. Orang tarekat sering menyebutnya makom arif. Kalau berpikir itu orang yang sudah arif makomnya begitu, berpikirnya sudah makrifatullah, itu arifun. Arif lah katanya. Kalau ala pani yang mana orang nyebut apa? Arif lah gitu. Nan arif itu bukan nama orang dong. Cara berpikir secara Islam. Ya, betul kan? Nah, arif banyak orang. Arif lah. Arif ada kaitannya dengan bijaksana. Antara pola berpikir terbatas dengan pola berpikir yang tak terbatas, itu arif. Betul kan? Arif itu kan berasal dari bahasa Arab. Artinya bijaksana. Mengetahui, tahu, bijak, batasan pola berpikir yang tidak tersampai dengan batasan yang sampai. Karenanya guna bisa tawakal, pasrah, yakin hanya kepada Allah, jelas memerlukan kearifan. Iya kan? Kalau tawakal pasrah, sebetulnya tidak. Serahkan kepada Allah. Karenanya ada kata-kata hidup itu memerlukan arif terhadap nafs, bukan arif terhadap pikiran. Arif terhadap nafs, bijaksana berpikir secara akal rohani, nafs. Ini kan bisa diartikan bijaksana mengelola pikiran dan jiwa nafs ini yang ada di kita. Ini sama juga antum sudah memahami sepenuhnya misi hidup kita. Kalau bisa sampai titik pengamalannya gitu. Jadi lalu apa hubungan arif akan nafs? Dengan arif akan rob. Nah, ini udah mulai susah nih. Bijaksana terhadap badan, bijaksana terhadap Allah. Ya. Itu yang sering disebut penggalan terakhir dari hadis yang sering dipermasalahkan oleh syariat. Faqad arafa rabbahu. Ya kan? Orang tarekat menyebutnya hadis. Makna di sini kita harus membedakan pengertian antara Rob dengan kata Allah. Udah tahu ya? Sering. Ya, tawakal kepada Rob. Jangan. Tawakal itu kepada Allah. Jadi begini, Rob tidak otomatis sama dengan kata Allah. Percaya nggak? Saya secara awam coba kalau ngandung jelasin. Rob itu sering disamakan dengan Allah kan? Kalau pas kita Rob itu kan harus dilanjutkan. Bisa Rob duit, bisa Rob pintar, betul. Rob itu adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah istri kita. Tuhan kita adalah kekayaan kita. Sering kita nggak sadar kan? Jadi ada otomatis ada perbedaan kata ya antara Rob dengan Allah. Lebih jati Allah itu. Ya. Jadi yang absolut mutlak Rob itu adalah Allah, kan gitu. Sedikit beda dengan makna Allah. Makna Allah itu sebagai ilah. Ilah tahu? Sembahan,
penghambaan, permohonan, permintaan. Ya Rob. Kan boleh, boleh. Tapi belum tuntas. Ya Rob itu ikhtiar. Tahu nggak? Ya Rob harus diimbangi dengan ikhtiar. Ya Robbi, aku tawakal. Nggak ikhtiar, salah nggak? Allahumma tawakal. Nah itu perbedaannya. Ini kan harus dijelasin. Jadi ilah itu Rob. Sembahan antum apa? Penghambaan antum ubudiahnya kemana? Kepintaran atau kepada Allah? Hati-hati menggeser syariat, menggeser tauhid nanti. Itu kan mainannya sedikit tuh. Nah di situ setan main. Hanya di situ. Makna Rob adalah pangkat. Hanya pangkat. Peran Allah Ta'ala dalam memelihara, menjaga, memberi rezeki, melindungi, memakmurkan seluruhnya semesta alam. Jadi dari kata fakot arrafa robbahu, pendek kata robnya adalah sebutan bagi Allah dalam fungsi rububiyahnya. Nah, gitu. Ya. Jadi arif akan rob, fakot arrafa robbahu artinya sama dengan pengertian arif akan peran Allah. Arif peran Allah itu mutlak absolut dalam menghadapkan wajahnya pada makhluk. Sedangkan arif akan nafs, man arafa nafsahu. Arif nggak ke badan kamu, yaitu tahu akan fungsi spesifikasi kamu diadakan di atas dunia. Tahu tugas antum hanya sebagai budak. Ya, betul nggak? Ubudiyah, abdi kemarin. Nah, ya. Jadi antum semua ini tugasnya secara mujmal menyeluruh ya. Hamba ubudiyah, abdi, budak. Betul kan? Ya. Dalam hal ini kita bisa paham pengertian dari hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal merasa dirinya menjadi budak Allah maka akan kenal Tuhannya. Betul kan? Nah, jadi ini hadis. Kalau ada dianggap ini enggak hadis, doif nih, ngaco nih orang. Ada Qur'annya. Ya. Ketika seorang hamba telah menemukan tujuan penciptaan dirinya, lalu melaksanakan hal terbaik dalam hidup, kemudian bisa diamalkan sebagai sebuah pengabdian kepada Allah, maka antum bisa mengerti apa yang disebut Bismillahirrohmanirrohim. Artinya semua kerjaan antum bukan milik antum atas nama Allah. Jadi atas nama Allah adalah Bismillahirrohmanirrohim. Jadi antum itu kalau baca Bismillah atas nama Allah, betul kan? Ya, ini lebih keren pemahaman ini dari pemahaman biasa. Hakikatnya ia sedang menolong Allah. Nah, hati-hati, bukan mengecilkan Allah. Hakikatnya ia sedang menolong Allah dengan hal terbaik, ya, yang bisa dilakukan oleh antum. Karenanya barang siapa yang menolong Allah, maka Allah pun akan menolongnya pula. Walaupun hakikinya Allah tidak butuh pertolongan makhluk. Sampai enggak? Tapi perintahnya tolonglah Allah. Tapi hakikinya Allah enggak pertolongan makhluk. Bingung enggak? Bingung kan? Iya kan? Ini kata siapa? Bukan kata andung, bukan kata ulama, kata Quran. Di Muhammad ayat 7 yang baca dulu ya. Quran surat Muhammad 47. Hei Rasul, hei Nabi, kepada Nabi Muhammad kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, termasuk kita kan? Jika kamu menolong Allah, tuh. Kalau kamu menolong Allah,
niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan keadaanmu. Tuh. Antum udah nolong Allah. Kita curain nolong Allah itu. Allah kan hakikinya nggak boleh ditolong. Nolong apa? Maksud nolong Allah itu kan sudah disebut, hakikat Allah tidak butuh pertolongan. Maksudnya tolong agamanya. Agamanya apa? Ayo tanya nih. Nah, ini ahli filsafat nggak ngerti nih, ulama banyak yang nggak ngerti nih. Islam, tolong Islam. Cara menolong Islam itu gimana? Level paling bawah dulu, supaya kita ditolong Allah. Caranya gimana? Ikuti syariatnya, itu paling bawah. Hindari larangannya, kan gitu. Kalau suruh sholat itu sama dengan menolong Allah. Ya, naikkan lagi. Apa naikkan? Dakwahkan. Antum udah dakwah. Berarti antum masih di level TK dong. Kalau ngikuti syariatnya, mengirangi larangan. Dakwah nggak perlu di mimbar. Paham ya? Contoh dakwah kira-kira paling keren apa? Ada anak yatim, bantu. Maka antum dijamin nolong Allah. Itu kan Quran tuh. Anda interaksi. Ini mesti tegas. Penyampaian tadi, ada nggak ulama yang menyampaikan setegas itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Intinya ke situ. Betul kan? Tolonglah Allah. Nanti di jidal nih. Enak aja. Kaji sase. Tunggu dulu. Betul kan? Allah nggak butuh pertolongan. Allah menurunkan syariat. Tolong itu. Sampai. Jadi no, kita melanggar aturan syariat Islam. Makanya antum memble hidup nggak ditolong Allah. Itu. Duduk kan nih? Udah selesai, pulang ngaji itu. Kan udah selesai. Udah sampai kaji itu. Tuntas. Agama Islam level paling bawah, caranya gimana? Ikuti syariatnya, naikkan lagi levelnya, dakwahnya, agamanya. Gitu caranya memahami, bro. Paham ya? Ada kok pakai bro ya. Apa pertolongan Allah yang terbesar pada seorang hamba? Kita dalemin lagi nih. Ini kalau kita udah kayak gitu kan ditolong Allah nih. Ya, apa sih pertolongan Allah yang paling terbesar pada seorang hamba? Mau nggak nih ditolong Allah? Yang paling besar. Memberi petunjuk pada hamba. Memberi petunjuk kepada hamba dimanapun antum berada. Tapi cara memberi petunjuk Allah unik. Antum jangan ke sana. Nanti terjun tuh pakai bus. Dihalangin dengan musibah di sini yang kecil. Ayo. Antum di Dalai marah-marah. Pesawat. Undung cikui lu. Kesel. Kira sampai nggak? Itu makrifat. Coba kalau antum misalnya menolong agama Allah, antum dapat musibah, antum bisa baca itu. Mundur. Ini merindingan dong nih sebut nih. Jadi kalau ingin peka itu kayak gitu tuh. Kan udah selesai tuh kaji. Jadi kapan aja antum ditolong Allah dengan cara gitu. Kok nolong Allah pedih-pedih ya? Ya nggak apa-apalah. Ya daripada antum bengek, lebih baik flu. Kan gitu. Pilih mana? Nggak jadi bengek kan? Bengek nggak bisa tidur. Flu meleleh saja. Ya, gitulah. Ini baru diuji sedikit, nangis dia. Ngadu ke bapak, ngadu ke ibu, ngaco. Pusing, jangan-jangan itu tolong Allah ya. Betul kan? Udah aneh bin ajaib. Jadi antum hanya ingin merealisasikan apa makna Quran secara kehidupan sehari-hari dengan benar. Kok jadi emosi gini ngaji? Enggak, yang kecil itu kadang-kadang ngenangkap. Sepakat? Yang duduk baru diuji kayak tadi tuh. Alhamdulillah, batalkan. Jangan egois, nggak ada bini nggak bisa tidur katanya. Ngaco nih ada. Nggak bisa gitu. Udahlah, sabar aja lah ya. Allah nolong kita lah. Gitu.
Buka cuki lagi. Jadi gini, itu kan Allah nolong intinya ya. Ada jadi tolong. Nah, jadi pertolongan Allah itu unik. Kita nggak tahu itu. Tapi renungkan apapun juga musibah jangan dianggap itu tidak pertolongan Allah ya. Musibah juga kalau sakit itu pertolongan Allah nggak sih? Kurang dosa antum kan? Betul kan? Ya udah jomblo pertolongan Allah nggak? Hilang dompet pertolongan Allah nggak? Ada ya? Iya. Ya supaya fokus. Jangan mikirin yang nggak sampai, pikirin dompet hilang aja kan fokus. Gitu tafakurnya. Gitu ya, jadi Allah tuh ya hebat banget gitu ya. Nah, itu pentingnya kita belajar Islam ya. Jadi dengan demikian si hamba menjadi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kata Quran. Mau kan antum disebut golongan orang muflihun. Golongan orang muflihun. Itu kata Quran tuh. Muflihun itu terus ditolong. Walaupun antum degil. Ya, karena kita punya sifat lalai lupa kan. Ya, tapi kuatkan tauhid. Orang-orang yang beruntung muflihun tuh. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Betul kan? Itu Al-Baqarah ayat 5 tuh. Mau jadi orang yang beruntung? Ya, mau nggak? Berprasangka baik kepada Allah walaupun itu seperti terjolimi. Setuju? Kemana kajinya kenanya ya? Enggak, Anu enggak ngarang-ngarahin ke orang loh. Yang duduk juga kena kok. Enggak kok, enggak. Muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya. Ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beruntung. Betul kan? Jelas kan? Enggak kata andong kan? Kata Allah kan? Ya udah, jomblo beruntung. Beristri belum tentu beruntung, Pak. Gitu. Petunjuk yang gak ada henti-hentinya ini adalah untuk mengkokohkan si hamba tetap dalam hidup antum tuh harus tetap seumur hidup sampai liang lahat supaya jadi muflihun siratal mustaqim. Jalan antum harus lurus, bukan tol. Udah dah, pengertiannya itu. Jadi ini kalau tafsir Quran itu di situ, itu padat sebenarnya maknanya. Nah, memperoleh apa yang selalu diminta di setiap rakaat sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 5, 6, 7. Arti itu adalah meminta supaya antum menjadi orang yang beruntung. Poin. Ini ferewel baca Al-Fatihah, kemana-mana, pokoknya dapat duit Al-Fatihah. Enggak, siratal mustaqim. Hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu memohon pertolongan. Tunjuki kami siratal mustaqim, jalan yang kepadanya engkau anugerahkan nikmat, bukan jalan yang sesat. Sepakat? Clear kan? Clear. Enggak apa-apa, dapat ujian. Besok diuji lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang duduk ini berat nggak ujiannya? Mati istri kan? Anak 3 kan? Betul? Bahwa itu ada kebaikan di situ nggak? Alhamdulillah. Ikhlas ya. Ini andung gurunya nih. Ini belum apa-apa loh. Ada yang berat benar kehimpit. Ya itu makna Al-Fatihah ya. Setelah si hamba kokoh mengamalkan siratal mustaqim, perlu amalan. Kapan saja kita berjalan baik, berjalan lurus. Kayak betul kan? Bukan jalan belok-belok, suruh sini ke sini, suruh sini ke sini, suruh enggak jalan lurus saja. Siratal mustaqim, tol. Maka barulah akan bisa mengenal Rabb-nya. Makrifatullah berat. Ya, apal filsafat, SAG, sarjana goib. Jalan lurus nggak ada.
main game, ngeres, ngelihat orang sembarangan. Nah, riba dimakan juga SAG. Mau marifatullah, bohong. Karyawan dong gaji. Enggak banyak macam itu. Betul nggak? Sedekah sekian, dapat 2 miliar. Jalan lurus, jalan tempang tuh. Pusing nih. Allah berfirman di Quran surat Hud ayat 11 ayat 56, kita dalami lagi supaya lebih kena kita pemahaman akidah kita, Shiratal Mustaqim, terkait pola berpikir kita, keseimbangan berpikir kita, gimana menghadapi kehidupan ini. Kan Andung ngajarin gimana kita belajar hidup secara Islam, setuju ya? Sepakat ya? Baca Hud surat 11 ayat 56. Baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala shiratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang rela takut, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ya, betul. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Tawakal boleh setelah apa? Oke, ikhtiar kan? Nah, aku tawakal sama Allah tapi enggak ikhtiar, masuk? Enggak kan? Nah, tidak satupun makhluk yang bergerak di atas bumi ini melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sesungguhnya Rabbku di jalan yang lurus. Rabbku ini tersandaran pada antum, penghambaan. Antum berada di jalan yang lurus. Jadi terkait dengan akhlak. Kalau belum ketemu, halo, jangan-jangan masih ada utang antum nih. Belang betong sholat nggak? Nabokin orang nggak? Hati-hati. Nggak enak aja mandu. Enggak, bukan dicocok-cocoki. Nggak ada cocok logi di sini. Nggak ada. Duduk ya. Udah, jadi kalau pengen ketemu, pengen dapat pasangan, ya jodoh, ya apa tuh, akhlaknya perbaiki, itu jalan yang lurus kan, gitu ya, betul kan? Sampai kalau punya ban serep 4 kasihin aja ke orang ya, ya kan? Kalau punya pacar 2 kasihin, jangan istri udah asada, ya. Nah. Jelas ya, iman ya. Inna Robbi ala sirati mustaqim. Sesungguhnya Robku di atas jalan yang lurus. Itulah makna kalau orang tasawuf, orang torekot, yang man arafa nafsahu fakot arafa robbahu, itu maknanya. Dalam pengertian yang lebih luas gini, makna tadi ini hanya ada di torekot. Barang siapa yang berhasil memahami tujuan penciptaannya, penciptaan kamu di tujuan selamanya kamu ihdinas siratal mustaqim, yang selalu disimpan dalam jiwanya, tetap saya berprinsip tampil beda, jalan gua mesti lurus, maka ia akan ditetapkan oleh Allah dalam siratal mustaqim, dikunci. Kamu tidak akan
lari ke jalan yang bengkok. Sehingga ia akan mengenal Robnya. Siapa yang antum sembah sejak di dunia ini? Karena Rob ada di atas siratal mustaqim. Sepakat? Enggak ya, kajinya enggak cocok logi kan? Enggak kan? Enggak ya. Enggak ada kaji cocok logi ya. Cocok firman ya. Dari kato tadi kita tahu sandarannya kita bapikir tafakur. Ya, tafakur. Pasalnya pengenalan Allah dimulai dari apa? Diri sendiri. Sebagai instrumen intelektual spiritual yang paling tinggi disuruh bapikir. Betul kan? Untuk mengenal Allah dasarnya apa? Berpikir dulu. Betul kan? Filsafat nih. Filsafat kita bukan berpikir supaya kita pinter, supaya kaya, supaya jadi dosen. Ngaco itu. Enggak begitu. Istidlal dalilnya firman Allah Al-Zariyat 51 ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri. Betul kan? Dan juga pada diri antum sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Perhatikan diri antum. Pikirkan diri antum. Berapa kali Allah memerintahkan umat muslim untuk bapikir, tafakur? Banyak. Karena akal diberikan hanya kepada embe atau manusia. Ah ya, itu kelebihannya manusia. Ya kan? Jin beda. Malaikat beda. Pikirnya beda. Ya. Apakah antum tidak memperhatikannya? Artinya apa nih? Dalam ayat firman Allah. Afala tubsirun. Artinya antum disuruh bapikirlah. Barantilah bapikir. Ada saatnya, tapi bapikir dulu. Iya kan? Setidaknya ada 17 ayat 21 surat. Makomat awal suruh berpikir kepada Allah. Dari caranya pikirkan dulu diri. Introspeksi. Itulah tren tafakur dan segala bentuk kata jadiannya, keutamaan kita berpikir, bertafakur. Ini bisa berpikir. Antum bisa berpikir enggak? Itu dulu. Jadi Islam tidak mengajarkan klinik. Logika dulu. Setuju? Setuju. Pokoknya selesai mandong tuh. Sekali betot clear. Enggak bisa. Bapikir dulu. Bajalan dulu. Ikhtiar dulu. Betot saya mati ya wak kan. Gitu. Jadi keutamaan perintah berpikir tadi kan sangat penting. Tafakur, menjalani hidup ini. Tuntunan Islam adalah sebenarnya di bab sebelumnya udah nung bahas nih ya. Tapi nung ingatkan lagi. Kenapa? Sipek manungso kok palupo jomada. Maaf. Ulang. Takut salah. Pertama tafakur. Guno bapikir. Keutamaannya apa? Kecil Allah. Bisa menambah rasa syukur. Betul? Jago ilmu syukur kepada nikmat-nikmat yang diberikannya. Hilang dompet kecil lah. Dia lagi Alphard, mobil dulu, baru hilang dompet. Sakit kepala. Kecil. Dapenan gadang lupa. Ndak bersyukur. Kama kaji ko. Indak nan duduk juga lupa ko. Ya, disehatkan bertahun-tahun. Anak jatuh juga enggak, malah ngarutu. Enggak bersyukur. Waktu sehat lupa bersyukur. Betul. Manggawian dong. Allah kan berfirman di An-Nahl 14 dibaca deh. Diingetin lagi. Di An-Nahl diingetin tuh.
wa huwallazi sakkaral bahra lita'kulu minhu lahman sariyah wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabna'u min faslihi la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menunjukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Nah, gini, mulai dulu dikit lagi ya. Antum disuruh berpikir supaya bisa bersyukur, betul. Jadi antum berpikir, kalau disebut bau tak nak itu kan nggak enak ya. Bau tak lah, supaya bisa alhamdulillah kan batu bahasanya kan. Nah, antum ndak bau tak, alhamdulillah kan ndak enak kan, gitu. Antum ingin makan ikan paus, kalau lautan ndak ditundukkan, antum nggak harus ke tengah laut. Mahal nggak? Antum ke pasar, bare tinggal makan Bali, ada campur tangan Allah. Jadi kalau gampang mencari bare, alhamdulillah, betul. Bara orang Padi menjadi sampai bare itu, menanam itu. Kalau antum ingin dapat bare, disuruh menanam, mabu antum, ditundukkan oleh Allah kan, betul kan? Yeah. Betul. Bukti ditentukan kalau antum suruh nyari ikan ke laut sendiri jadi mahal ikan kan. Padahal jin laut banyak di atas tuh. Ayo. Siapa yang nundukin jin tuh? Penghalang kapal bisa ngambang. Kan ada jin tuh. Kerajaan jin kan di atas laut. Oh canggih, teknologi belum tentu. Teknologi dihambui jin tuh. Tak balik si anunduan. Marah doang sih kan. Antum pakai oto putar-putar, kalau bensin hilang bisa jalan. Iya pusing kan. Jadi alhamdulillah. Itulah kira-kira gitu. Ya nak, apa? Istana kerajaan ada di laut. Oh nih kapal canggih nih, tanker aman. Belum tentu kalau jin disuruh Allah benar tak balik. Betul kan? Cianan nunduan Allah, bersyukurin nak. Lupa bersyukur itu ada Allah di dalamnya. Kedua, tafakur, suruh berpikir gunanya apa? Supaya takut ke Allah, takwa. Setuju? Jadi dua saya tuh. Dua saya supaya jadi gunanya awak diagi utak supaya den alhamdulillah. Kedua supaya den bertakwa. Kan itu gitu jangan. Itu Quran kan? Tak singgung lah ini kaji tinggi banget namoru namonap namohan tua pusing dong. Anan pokok itu nak jalan kan itu kan. Nan kedua kan diagi utak supaya berpikir supaya timbul rasa takut kepada ajab dan diagi oleh Allah, betul kan? Sehingga mempersiapkan diri kita dalam kehidupan itu dari noda, dosa, segala macam maksiat kan itu kan? Iya nak. Kini coba antum pikirkan kemudian. Naikkan, pikir tadi berubah. Jadi tajakur. Ada zikir. Tajakurkan. Hinoan. Firman Allah Al-Baqarah ayat 266. Jadi bapiki dinaikkan levelnya tuh. Jangan bapiki utak sebab naikkan. Disambungkan kepada ingat Allah, berpikir disambung kepada ingat Allah. Coba ayatnya di Al-Baqarah 266 dibaca deh.
ayawaddu ahadukum at-ta'kuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samarat wa asabahul khibar wa lahu dzurriyyatun tu'afa fa asabaha ikhdalun fihi narun fa'tarqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mendung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Aset boleh, boleh. Aset kamu disandarkan kepada Allah nggak? Nah itu yang bahaya. Waktu anak dan ketik-ketik, balian rumah cie. Baik jo tabaka, bah. Ayo, antum udah tua. Ajan serakah deh. Sepakat. La'allakum tatafakkarun. Agar kamu pikirkannya, ba'aset jangan talampau bana, sandarkan kepada Allah. Jangan cameh bana. Beko anak den kete-kete den ala tua mati den. Allah ndak masuk. Ndak mungkin. Nggak bahaya kaji macam itu kan. Andung kan mainin anda dia nak. Nah andung sampean kan Quran kok. Kali debatlah Quran, debat Allah. Karena kutu atau. Jangan dia si Adam. Apa kata Quran saja dia. Kita kan punya pikiran, kata makaru. Menumpu harto sebenarnya, dicame anak kete-kete. Kalau dibakar bah. Ayo, lah ikhlaskan. Kita memang berencana, tapi Allah yang menentukan. Setuju? Itu kan suruh berpikir. Jadi pertanyaan sekarang ya, kesimpulan pertanyaan. Berpikir itu sebenarnya ibadah yang sangat tinggi. Antum tiap hari berpikir nggak? Tapi kalau tafakur berpikirnya salah, maka ibadah paling berbahaya. Udah, kamu berpikir aja tapi ikuti Islam. Kalau berpikir ikuti pasar, ada kacau antum. Gitu. Gitu maksudnya tuh. Keren tuh bro, kalau ibadah berpikir itu jadi ibadah tertinggi, keren deh. Nggak perlu antum tetek bengek macam-macam soal apa tuh misal puasa sekian puluh hari sunat gitu, nggak perlu. Ibadah tertinggi itu. Salah satu amalan berpikir yang dilakukan Rasulullah untuk mengenal Allah secara mendalam, dasar awal makrifatullah jelas berpikir kan, ya kan, awalnya untuk kenal Allah, kenal diri, kenal Allah, ya. Itu sebabnya tafakur berasal dari kata tafakkara, artinya mempertimbangkan, memikirkannya. Itu ada di manusia. Korin nggak ada pertimbangan, jin nggak ada pertimbangan, jangan ikuti. Wow nggak ada pertimbangan, main contok sih, nggak ada. Ya. Secara istilah, tafakur, istilah ya. Tadi secara arti. At-ta'a mulu min kilali ru'yati wal tahlili walati qadil yakini.
yakini liktishabil tirokoti fi kulli mayyata'alluka billahi subhanahu wa ta'ala. Suatu perenungan, berpikir itu naikkan sampai perenungan dengan melihat, gunakan indrawi, menganalisa, naikin lagi ke pikir, analisa, yakini, turunkan ke bawah, ya, secara pasti guna mendapatkan keyakinan terhadap segala sesuatu. Hubungkan semua itu ketentuan Allah. Itu keren pikir tuh. Pikir di sini, enggak ke sini, loncat ke bawah. Banyak enggak? Udah ke sini, loncatnya ke bawah. Ada ulama lulusan Al-Azhar dari sini, enggak ke sini tapi ke bawah. Mana orangnya enggak ada di sini di langit. Banyak kayak gitu. Kok kayak gini ngaji, Pak? Maaf. Enggak. Tolong. Berpikir supaya jadi ibadah makrifatullah dari sini ke sini. Dari sini bukan ke bawah. Duduk. Kalau ini kotor, loncat langsung ke bawah. Hati yang res. Bersihinnya udah tahu kan? Udah ikut zikir la ilaha illallah aja, ngerti nggak ngerti pokoknya bersihin terus. Allah gitu aja. Sampai kebakar. Makanya ada orang yang tinggi di sini ilmu agamanya, ininya kotor, pas dia zikir kelojotan dia. Kebakar dia, naik sendiri itu. Nah, kita udah bisa baca kan? Udah bisa baca kan? Kalau ini udah kotor, udah ini lebih dominan naik. Wilayah bawah naik. Beko. Malah pari. Itu aja. Masuk akal kan ngaji aja? Bukan cocok logi ya? Enggak ya? Itu Quran kan? Nah. Jadi udah jelas pengertian filsafat secara Islam kayak tadi. Atala amulu min kilali ru'yati wal tahili walatuqadil yakini liktishabil tirokoti fi kulli mayyata alaku billahi subhanahu wa ta'ala. Ya, suatu perenungan, kemudian gunakan dengan indrawi, kemudian analisa, yakini, sudah itu turunkan ke hati, serahkan kepada Allah. Setuju? Itu filsafat paling benar nggak? Ya, filsafat itu benar nggak? Paling tinggi nggak? Kita bandingkan dengan Plato, yang dibelajarnya itu terkontaminasi Islam. Filsafat tasawuf, wah kok Plato yang keluar ya? Mahal pula lagi. Dapat pula SAG, itu nggak salah, sarjana goib jadinya. Kok ngejelekin? Enggak, ngelurusin. Filsafat Islam tadi yakin bener tuh. Kalaupun Quran nggak diturunkan, kita kan ada hati, pasti meyakini bener kan? Nah, ada perbedaan filsafat secara epistemologi. Coba perhatiin nah. Pengertian ilmu filsafat yang antum sering pelajari secara umum sebenarnya bersifat spekulatif. Karena definisinya begini, pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, vision of truth. Itu Plato. Dalam konsep pencarian yang bersifat spekulatif atau rekaan di otak. Rekaan spekulatif kan? Kalau ini kan pasti turun di hati, Allah masuk kan? Nah, mau pakai yang mana? Itu sebabnya antum sering didikte sama orang ongok. Lah jalenya ongok ngajarin kita ada wahyu, ndak enggak tuh hidup tuh. Kanai lantang mau tahu deh. Andung meluruskan, wajib andung meluruskan iko. Jadi udah jelas ya, hasilnya nggak dapat kebenaran hakiki kan? Kalau ngikuti yang lama kan? Dapat nggak yang hakiki kebenaran? Enggak kan? Spekulatif, perabaan, rekaan aja kan dapatnya kan?
Baputa saja itu makanya orang filsafat acok botak kapalo nyange. Ya, ndak sampai. Itu wilayahnya di Siko. Fatwanya ada di hati. Spekulatif. Ya, bodoh bana orang lajare tahu kok terbatas ya. Diputa juga di Siko. Itu baru kena baranti pikir. Masuk ke wilayah tawakal. Betul. Ala jale ala keliling-keliling mencari dompet hilang ndak bas tamu do. Ala keliling dunia dikelilingkan dunia ndak bas tamu. Masuk wilayah tengah. Tawakal. Setuju? Kama kajikon. Ala jale jomblo keliling-kelilingnya jualan selesai hanya langsung masuk wilayah tengah, Pak. Ala cocok Pak langsung masuk wilayah tengah. Enggak lah. Alun lunas utang itu. Gitu. Jadi mau belajar filsafat spekulatif dengan biaya mahal? Hah? Mau? Hasilnya dapat nggak? Botak bisa kan? Ini ndak laku, maaf ya. Akademis ndak laku kan? Nah, itu kan Quran. Maaf Mbah Plato, bukan. Ya, andungnya dari wahyu ya, dari Al-Quran. Jadi tafakur Islami adalah aktivitas amal yang tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan tauhid. Ya, fungsinya mendudukkan tauhid, tetapi juga digunakan untuk mengkaji semua kejadian, masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keren gak tuh? Islam ngajarin gitu. Ya, sekali-kali jadi mufasir deh. Beresin dulu kepala kita pola mentafsirkan secara benar. Insya Allah andung benar ini mentafsirkannya. Ini bukan tahlili ya, tapi sudah wilayah ruhani wahyu ya. Kita gimana supaya bisa berpikir jernih gitu ya, hakikinya. Coba kalau ingin jadi Ali Imran, berpikir berbeda, dibaca ayatnya 190, 191 dibaca deh. Surat 3. Itu kuncinya di situ. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kita tafsir supaya dapat amalannya dari ayat ini ya, 190 191 gini. Jadi tadi tidak disebut terdapat tanda-tanda bagi orang yang bauta, enggak kan? Berakal. Akal berarti kolbu kan. Jadi yang di tengah. Bagi orang yang sudah menurunkan dari kepala ke kolbu, itu namanya berakal. Jadi kalau ditanya akal di mana letaknya, kalau menunjuk ke sini bukan jemaah handung. Ngulang tuh keji. Akal letaknya di sini. Duduk. Kolbu.
Utak letaknya di siko. Kalau udah di sini masih terpikirkan ini, isi dengan doa. Ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan utak dan engkau. Sio, maha suci engkau, peliharalah utak koto dan inginnya ke narako. Filsafat Plato narako. Lambe-lambe dong ngecek ya. Masih di utak. Capek berdoa. Ada saatnya tuh turun. Duduk. Nan kue bana bapiki pakai ayat kok. Apa tuh? Robbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bakar. Korin naiknya di kapalo, bukan di hati. Bako hati bisa kumu, di kapalo kumu. Baka. La ilaha illallah. Nge seorang lah. Ada pertanyaan sampai ini? Tuntas ya? Amalan sudah? Ya. Cari bini juga palo. Hah? Cari piti juga palo. Hah? Boleh juga palo dulu, tapi segera tawakalkan. Belanjakan kepada Allah. Tolong agama Allah. Betul? Ku tambah-tambahan tuh. Demi Allah ini benar ini. Ini bukan ilmu karomah. Itu udah mukjizat itu. Jadi dengan demikian tafakur bertujuan untuk mengambil pelajaran, untuk memahami lebih dalam hakikat tafakur. Kita bahas lebih dalam lagi sedikit lagi ya. Mudah-mudahan gak pusing. Ini lebih dalam lagi nih. Masa udah kejikir. Ya. Perintah tafakur merupakan amalan yang dilakukan oleh para wali Allah, para nabi. Jadi ikuti cara berpikir Allah, wali, nabi. Nabi dulu berpikir Allah, bingung kita nggak masuk. Nabi dulu berat juga, wali dulu. Oke, contoh Nabi. Nabi Muhammad berpesan agar antum umatku kalau berpikir, pertama renungkan kekuasaan Allah. Lahjatu ta'amulan afdaluman ibadatin amin. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Jadi tinggi nggak tafakur itu? Kalau tafakurnya benar, lebih tinggi dari ibadah setahun. Karena Rasulullah bersabda begini, sahih nih, ati annika kusman min ibadatihi. Berilah matamu bagian ibadahnya. Para sahabat bertanya, ma huwa juz'u ibadati aini? Apa bagian ibadah mata itu wahai Rasul? Rasulullah menjawab, iqra'il Qur'ana. Baca Quran. Bukan baca Plato. Ya. Baca Quran. Udah, ngerti nggak ngerti? Baca Quran. Ta'amal fi muhawayatihi wastafid munhu. Membaca Al-Quran kemudian pikirkan, bertafakur. Ta'amal fi muhawiyah. Nah, renungkan isinya, naikkan, renungkan ke hati, turunkan ke hati. Hinoan. Allah dipikirkan hinoan. Allah dipikirkan nafsui. Kamal larinya. Udah itu ambil pelajaran dari hati itu. Setuju? Setuju. Itu amalannya ya. Jadi hebat nih Allah ngajarin ke Nabi ini. Kita harus kayak begitu berpikir. Makanya harus taruh wilayah atas, wilayah tengah, wilayah bawah. Harus tahu. Ya. Itu makanya lama kita ngaji ya. Jadi tidak hanya sekali Nabi Muhammad mengingatkan umatnya supaya berutak nan batu, nggak enak ya, tafakur yang benar kan gitu ya. Nah, banyak itu loh. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, gini, sabda, perhatiin ya. Fakir mi khalaqallahu lah,
lakin la tata amal fi kaifa yukunullah li anna takaminatika lantasila ilahunnaka. Renungkanlah apa yang telah diciptakan Tuhan, tetapi jangan kamu renungkan bagaimana keadaan Tuhan. Ciptaan Tuhan aja kamu pikirin. Kenapa Tuhan nyiptain ini? Belum sampai bro. Tinggi banget lahut ke lahut. Pikirin aja ciptaan Tuhan. Nah, sebab dugaanmu tak akan sampai ke arah situ. Ini hadis sahih. Itu kata Nabi, ngajarinnya keren nggak? Kok nggak dipakai sama filsafat UIN atau jangan disebut ya? Kok nggak dipakai ya? Itu makanya di sini jangan kroco nih. Nah, ini kroco yang dikasih sini. Yang ngajarinnya mesti datang ke sini. Bener nggak Pak? Ini nanti ngaco dia ngajarinnya. Plato dipakai juga. Nggak datang lagi. Wah, orang ngantri datang. Banyak yang ngajarin. Ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya, apakah ada orang seperti beliau di muka bumi? Ia menjawab. Kata Nabi Isa, Naam hunaka ashakhasun yanuna tadakura. Indama yataha datuna andama yusmutuna atna astafkiri waladayi him arun amikotun fahada sakasun mistili. Ya ada orang yang bila bicara berarti zikir. Ngomong harus sesuai dengan ini. Itu zikir. Apokato iko. Munafik namanya tuh. Pangicu. Iko balain. Nah itu kata. Ya, bila diam bapikir. Kalau bapikir ndak ngoceh. Kalau inyo ngoceh dari bapikir ngaco tuh. Bepikir itu doin. Kalau bapikir ngoceh ndak selesai kok. Boleh ndak? Bila berbicara dia zikir. Bila diam dia berpikir dan mempunyai pandangan yang dalam, itulah yang seperti aku, kata Nabi Isa. Lebih dalam lagi ngajarinnya kan? Betul kan? Nah, sekarang kita pahami lebih dalam lagi manfaatnya kita berpikir secara lebih dalam. Jelasnya tafakur adalah kunci dari segala kebaikan. Setuju? Mau kamu berpikir menjadi kunci kebaikan? Poin hidup kan itu. Allah berdasarkan prasangka hambanya ya, dari berpikir tadi ya, yang sudah diturunkan ke hatinya. Sebab hasil dari tafakur berpikir adalah ilmu pengetahuan, keadaan hati dan amal. Pasti itu. Kalau tahu pemahamannya. Karenanya apabila ilmu telah masuk ke hati, ke kolbu, berakal, berubahlah keadaan hati. Pasti. Contohnya, antum berpikir, antum tafakur tentang akhirat. Di sini masih. Ini menghasilkan pengetahuan bahwa akhiratlah yang utama ujungnya. Karena kita berpikir iya ya. Akhirat itu langgeng, dunia itu enggak langgeng. Betul kan? Masih di kepala tuh. Itu kalau utaknya betul. Ya. Betul kan? Daripada dunia kan? Betul kan, baru di kepala itu. Jika ini telah meresap ke hati, orientasinya hidup kamu zuhud. Betul? Dunia untuk akhirat. Setuju? Bukan miskin. Orientasinya hasilnya kalau berpikir kayak gitu. Zuhud terhadap masalah dunia. Bahkan dikayain tuh. Ketika hati telah berubah, amal anggota badan ngikutin nggak? Betul? Mana dulu yang diberesin? Hasilnya
orang tersebut akan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, pasti itu. Karena berpikir akhirat. Selain itu merenung juga dapat menenteramkan hati. Kalau berpikir itu akan tenang hati. Coba, ya ngapain gue susah ya, dunia tuh pendek ya. Ngapain gue galau ya, ngapain gak begini, jangan-jangan di sana dapat bidadari yang keren-keren, perawan lagi gitu. Nah itu diturun ke bawah Pak. Ya gitu. Akhirnya apa Pak? Secara kejiwaan stabil emosi. Berpikir akhirat akan stabil emosi. Kan harus dijelasin nih. Ini firman Allah loh. Bukan andong loh. Bukan wali loh. Bukan tabiin loh. Ini firman Allah loh. Ya. Arat 28. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Betul kan? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Betul? Dari berpikir, disinilah berubah merenung tadi menjadi zikrullah. Otomatis dia tidak berpikir lagi, berarti ngapain yang terbatas itu dipikirin. Udahlah, ingat Allah aja. Dia yang menciptakan. Habis nggak ke atas tuh? Bersih nggak? Ketika zikir sudah sampai ke hati, maka seseorang akan cenderung dituntun oleh dirinya melakukan kebaikan. Pasti itu, demi Allah pasti itu. Jadi sebaliknya akan menjauhi, melawan aturan. Apalagi perbuatan yang dimurkai Allah. Itulah yang disebut zikir. Ini sudah ranah implementasi pada kehidupan keseharian antum. Nyaman gak hidup kayak gitu bro? Ayo, nyaman ya. Itu gunanya zikir. Tapi zikir harus dipahami kan? Bukan zikir nyapu jagat, bukan zikir ingin dapat istri, jauh banget tuh ya Pak. Masa zikir minta dapat istri Pak? Sedih banget ya. Sekarang kita tambah dikit lagi. Kalau antum berpikir, memikirkan ciptaan alam semesta, kemudian merenungkannya, apa hasilnya? Kita akan menemukan seperti sebentuk bangunan rumah ya, yang di dalamnya disediakan segala yang kita butuhkan. Kalau antum memikirkan alam semesta, antum akan berpikir seperti bangunan rumah yang sudah disiapkan segala isinya. Itu sebabnya Allah berfirman di Ali Imran 191 tadi. Kan? Pengertiannya ya, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta penggantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk, berbaring dan bertafakur tentang ciptaan langit dan bumi. Rabb kami, tidaklah Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya, dilengkapi semuanya. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari azab neraka. Kalau saya menyalahi aturan-aturan yang sudah disediakan sama Allah, rezeki antum ada di sana? AC juga ada kok, istri ada. Ya, iya. Kenapa nggak dapat istri? Karena nggak mau ngambil Pak ya. Betul kan? Kan udah disediain kan Pak ya. Gitu ya. Jadi walaupun aktivitas berpikir ya, yang merupakan ciri berakal, kan kita sudah berakal namanya. Ya, diletakkan setelah kegiatan berzikir. Gini. Awam ya, antum bisa berzikir setelah berpikir, normal, nggak salah, betul kan Pak? Dijelimet baru zikir, gini ya? Kan berpikir dulu, logisnya kan gitu. Lebih dulu orang melakukan zikir, baru kemudian tafakur. Itu makomat, itu betul juga, itu makomat udah tinggi itu. Tapi ya gini ya. Ini introspeksi aja ya. Kalau antum setelah berpikir nggak tembus baru zikir, itu masih di bawah. Tapi kalau antum sudah berzikir, langsung bisa berpikir, enak. Ketemu solusi. Ini buka rahasia nih. Gitu loh, itu beda makomatnya. Ya. Yang logis justru sebaliknya loh kalau diandong. Zikir dulu baru pikir. Itu yang logis. Coba renungkan, bener nggak tuh?
Pikir dulu atau jikir dulu? Itu anak TK, bab pikir dulu. Nggak ikhlas antum. Gede marah, saya baru jikir. Kalau orang udah makrifat, jikir dulu baru pikir. Pilih aja. Kan sedikit tuh kata-katanya kan? Ya. Yang logis kan sebaliknya seharusnya. Kenapa disebut logis? Masalah ada karena Allah kan? Gedein Allah. Masa gedein masalah? Ya Allah, gua belum dapat bini ya. Ya enggak lah. Masa digedein masalahnya? Gedein yang buat masalah. Siapa yang buat masalah? Allahu Akbar, Subhanallah, Maha Pencipta. Baru masalah yang gede jadi kecil. Logika kan? Kok kayak gini ngaji sih? Ya memang kayak gini ngajinya. Kalau nggak kayak gini ya nggak ngerti deh. Betul. Belajar antum sampai ujung langit. Nggak sandarin secara pola berpikir Islami. Kacau tuh. Sebab bukankah kita baru bisa mengingat Allah setelah memikirkan segala ciptaannya? Umumnya kayak gitu orang. Iya kan? Betul kan? Tapi seharusnya kalau orang udah sampai, ayo. Nggak perlu mikirkan ciptaannya lagi, udah zikir. Kan gitu. Itu udah wilayah spiritual. Nah, tentu kemampuan berpikir setiap insan berbeda kan? Nggak sama kan? Ya, nggak sama. Ada di antara kita dikaruniai daya pikir hebat. Spiritualnya langsung naik. Ada. Kalau Allah memberi hadiah. Seperti ilmuwan, kaum cerdik pandai, filosof. Dan ada pula yang sedang-sedang saja seperti orang kebanyakan. Dan ada pula yang di bawah rata-rata kan. Berpikir dulu, sakit dulu, baru pasrah. Ada yang kayak gitu kan? Itu di bawah rata-rata. Antum tanya nih. Iwan di mana letak berpikirnya nih? Yo. Setelah diuji baru zikir. Atau zikir dulu. Nah, sekarang udah paham kan? Hikmahnya. Udah deh gua zikir dulu deh. Ya Allah yang menciptakan apa yang menciptakan Halimatus Sa'diyah. Ya. Maha Pencipta Halimatus Sa'diyah, itu gitu kan. Johirun gitu. Johir datang dia. Energinya kan gitu kan. Betot. Ada kan gitu. Gitu kira-kira. Itu bahasa supaya jangan kaku lah ya. Jadi betapapun baik besar maupun kecilnya kemampuan berpikir antum, insya Allah kita akan sampai kepada kesimpulan alangkah sangat terbatasnya kita di hadapan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berarti zikir alias mengingat Allah itu didulukan, diutamakan. Sampai di sini paham ya? Sampai sini paham ya? Udah kecil lah kalau hilang dompet lah. Zikir antum yang kurang. Kecil lah kalau masalah dunia itu. Ya. Zikir antum yang kurang. Demi Allah, kalau zikir antum paham dengan makrifat Allah. Nah, itu tadi selesai itu. Yakin gak nih? Merindingan dong nih. Tolong renungkan. Zikir antum yang kurang. Ya. Ada seseorang bertanya kepada Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Ini wali ya. Manakah yang lebih utama, zikir atau tafakur? Tadi udah dong jelasin dari Quran. Zikir atau tafakur? Ingat Allah atau bapikir? Ya. Pakai kalbu atau bauta kan gak enak. Sama juga tuh, ya kan? Mana dulu katanya. Kamu sendiri lebih berkenan yang mana? Kata Ali Ad-Daqqaq. Karena dia nggak tahu nih pola berpikir orang tuh, IQ-nya sampai di mana nih. Wali nggak tahu itu, IQ orang yang tahu ya. Kalau di sini kan diukur, standarnya nggak ngerti dong ngukur IQ tuh. Allah yang tahu itu. Abu Ali balik bertanya, menurutku zikir lebih utama. Kata orang yang nanya tadi, zikir lebih utama. Sebab Allah mencipati dirinya dengan zikir.
Allah mensifati dirinya itu dengan zikir. Jawab Abi Abdurrahman yang bertanya kepada Adakak tadi. Abu Ali setuju dengan pendapat itu. Kenapa? Karena memang ada firmannya. Fazkuruni azkurkum. Zikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ayo, Al-Baqarah 152. Jadi gini, kuncinya cie. Zikir selah. Jangan meminta, zikir selah. Zikir antum kurang. Satu napas, satu zikir. Usahain itu. Nggak percaya, ya udah. Islam nggak susah kok. Zikirlah. Zikirlah. Ingat Allah. Di mana saja, kapan saja. Nggak ingat HP ya. Nggak ingat Allah ya. Andung tambahkan dikit boleh? Zikir menjadi lebih utama bila kita melakukan setelah tafakur. Ulang. Zikir menjadi lebih utama bila kita melakukan setelah tafakur. Itu dulu. Jangan Andung udah ngajarin nih, zikir dulu baru tafakur. Tafakur dulu deh. Ini kan sombong nih, Andung udah ngasih tahu. Udah antum masih bilangnya tafakur dulu. Ikhwan tafakur dulu. Ya. Dari kegiatan merenungi naikkan tafakur renungi. Renungi ciptaan Allah. Kenapa antum dikasih jomblo? Gitu Pak. Renung kan. Wah ternyata orang takut karena gua nggak ada duit. Bisa kan? Renungi, itu merenung itu. Tajakur, merenung. Karena kita akan memetik banyak hikmah kalau sudah merenung. Allah turunkan dia ke bawah. Ini diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali caranya. Jadi jangan zikir dulu, tafakur dulu baru zikir. Kalau udah makrifat, iya, antum udah makrifat. Nah. Kitabnya Al-Hikmah fi makhlukatillah, ya. Kata dia, ida fakarna fi tabiati wa fakarna fiha fasana jiduha misal manzili hayituhu yatimu tawfiru kuli manah tajuhu. Jika kita memikirkan alam ini dan merenungkannya, semua masalah kita pikirkan kemudian merenungkannya, kita akan menemukan seperti sebentuk bangunan rumah yang di dalamnya sudah ada disediakan segala kebutuhannya, segala penyelesaiannya. Jadi kita batasannya berpikir, renungi, sudah merenung, nanti ada solusi. Karena sudah disiapkan semuanya. Solusinya turunkan ke tawakal. Halo, bayar. Udah selesai kaji. Bener gak tuh? Langit ditirikan sebagai atap, bumi digelar sebagai alas, bintang-bintang terpasang sebagai lampu, mutiara-mutiara tersimpan sebagaimana layaknya benda-benda simpanan. Semuanya itu disediakan, disiapkan sesuai kedudukan fungsinya antum sebagai khalifah, betul untuk antum. Berarti bini dia udah lahir Pak, calon istrinya sudah Pak ya, sudah. Nggak mungkin dia nggak ada pasangannya, cuman dia nggak mau ngambil karena berpikirnya dari sini takutnya motong ke bawah Pak. Maaf ya, ini kaji, jangan tersinggung, jangan potong ke bawah. Bersihkan ini tahara dulu. La ilaha illallah, sudah isi Allah sudah itu asma isi. Rizki Halimatus Sadiah, siapa lagi si Neng isi. Zikir itu memang tidak jadi lengkap jika tanpa tafakur. Kita kan berangkat dari tafakur. Jadi apa perbedaan antum? Sudah bisa menjawabnya. Perbedaan zikir dan tafakur sudah bisa ngejawabnya ya. Ya.
Sebagaimana halnya zikir itu juga wirid. Berulang-ulang. Tafakur juga salah satu media mendekatkan diri kepada Allah. Berpikir juga salah satu media untuk bisa dekat kepada Allah. Bedanya yang pertama dan yang kedua. Seolah-olah yang aktif ialah manusia. Sedangkan yang ketiga, tafakur antum itu sebetulnya yang aktif. Tafakur antum pasifkan. Bahkan jadi vakum. Pasifkan antum berpikir hukum asbab sampai vakum. Artinya kalau sudah masuk zikir tidak ada kata-kata lagi. Ya. Merenung. Merenung kan nggak ngomong. Nah, yang ada hanya kebisuan, keheningan. Maka Allah masuk. Masih sulum maranong tapi bapikir. Masuk Allah. Maranong lah. Bapikir juga jinan. Baago. Sulum maranong itu vakum kan pikiran. Tafakur kan dari akar kata fakara yakafiru fakron. Tafakuran yang berarti berpikir, merenung, mengenang. Karena dalam tafakur seolah-olah manusia pasif. Memang harus pasif. Harus vakum. Nggak ada kata-kata. Yang ada kebisuan, keheningan. Dasarnya mana? Firman Allah 13 ayat 3. Baca deh. Arad. Itu nafinya itu di situ. Pikir ke nol jadinya. Dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Merenung kan gini, tanda kebesaran Allah berpasang-pasangan semuanya. Berarti udah ada. Calon istri Iwan ada nggak Pak? Dompet udah ada nggak? Masih dipikirin itu? Enak aja, itu urusan gue. Tawakal. Udah nggak usah dipikirin. Kok kayak gini ngaji ya? Bener gak nih? Itu Quran kan? Yakin? Mau berhasil? Amalin ya. Nol berpikir tahu ya, itu nggak mudah loh. Dia tidak akan bisa nol pikiran kalau hati kita antum kotor. Jadi ada amalan, tolong toyibah, bersihin. Ya Allah bersihin hati ini supaya otak gua nggak ngeres. Sampai ya. Nah sekarang secara syariat ya, kita dengerin secara syariat. Silakan antum, kebanyakan orang memecah ilmu dari sini nih. Ya, ulama-ulama nih ya. Yang namanya tafakur bukan hanya mengenal fenomena alam atau disebut makrokosmos kan. Fenomena alam makrokosmos. Melainkan juga mengenal lebih dalam diri kita sebagai manusia, mikrokosmos. Betul kan? Nah, dalam ajaran tasawuf, teori ataupun syariat ada 5. Yaitu bertafakur tentang ayat-ayat Allah. Melahirkan apa? Makrifat. Kalau antum tak pikirkan ayat-ayat Allah, hasilnya makrifat, kenal Allah. Ya, tidak itu? Bertafakur tentang nikmat Allah, lahirnya mahabbah, betul? Oh ya. Sudah itu bertafakur tentang janji Allah, dapatnya pahala, betul kan? Iya kan? Nah, janji Allah begini-begini dapatlah. Optimis, ya. Itu wilayah syariat tuh.
Bertafakur tentang ancaman siksaan Allah melahirkan takut, khauf. Betul kan? Ya. Bertafakur tentang kelalaian manusia. Gua lalai, ya Allah ampuni saya. Melahirkan penyesalan. Mau pilih mana kaji di sini? Ini udah ketinggalan bro Ando. Keren mana? Sombong banget Andung. Enggak, Andung boleh nyombong kalau sama Quran. Betul kan? Andung kan nyenek nih di Quran. Kalau yang tadi kan wilayahnya wilayah syariat kan? Ya udah antum baca aja yang bawah tuh, pusing-pusing tuh. Wabillahi taufik hidayah, banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan karena amalan di sini sebetulnya hasil dari perenungan kita ya. Di wilayah mana kita berakal, berkolbu. Apa amalannya? Bersihkan kolbu antum, bersihkan pikiran antum, maka antum ada fatwa deh. Antum mesti gimana? Dan Allah itu menolong nggak pilih loh. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.